How are you? How about your day? Hope that you are in a good healthy. Keep spirit, always happy, and stay strong. Now we are going to start our lesson. We pray first. Let's pray. Our Heavenly Father, thank you for your kindness. Thank you that you given love us. Thank you for this new day we have studied. Help us to learn so that we can understand what we learned today. In the name of Jesus Christ, we pray. Amen. Let's continue our lesson today about religion. Pembelajaran 11 berkarya untuk Tuhan dan sesama dari pembacaan Alkitab Lukas 13 ayat 6 sampai 7, Mazmur 33 ayat 6 sampai 7, 1 Korintus 12 ayat 1 sampai 11. Tujuan pelajaran kita hari ini menjelaskan arti berkarya, kedua, menjelaskan macam-macam karunia Roh Kudus dan talenta, ketiga, mengidentifikasi berkarya untuk Tuhan dan sesama. Kita akan membaca terlebih dahulu dari Lukas 13 ayat 6 sampai 7. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma?" Nah, anak-anak, dalam perumpamaan ini Tuhan Yesus mengutuk buah ara yang tidak berbuah. Ia selalu datang mencari buah pohon itu, tetapi tidak pernah mendapat buahnya. Pohon itu hendak dipotong atau ditebang karena tidak menghasilkan buah. Namun, masih ada kesempatan 1 tahun mendapat buahnya dengan cara memelihara, merawat, memberi pupuk agar pohon ara itu menghasilkan buah. Tapi jika tidak menghasilkan buah juga, maka akan ditebang atau dipotong. Nah, buah itu artinya karya. Orang Kristen harus berkarya dalam hidupnya, menghasilkan buah bagi Tuhan dan sesama. Berkarya itu adalah mengerjakan suatu pekerjaan sampai menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi semua orang. Mengapa harus berkarya? Nah, kita harus berkarya karena Tuhan sudah terlebih dahulu berkarya dalam hidup kita. Tuhan mencipta manusia untuk berkarya. Dalam Kejadian 1 ayat 28-30, Tuhan memberi perintah kepada manusia untuk beranak cucu, menjaga, melestarikan, serta mengusahakan tanah. Manusia harus berkarya apapun hasilnya, karena tanpa berkarya manusia tidak dapat mengembangkan hidup. Lalu bagaimana caranya berkarya? Kita harus berkarya dengan bekerja keras dan berjuang, bersemangat meskipun menghadapi banyak rintangan. Lalu jangan menunda setiap kesempatan. Pergunakan waktu yang ada, segenap talenta kita untuk kita gunakan bekerja atau berkarya bagi Tuhan. Seperti dalam perumpamaan Matius 25 ayat 13-40 ya. Kita akan baca dulu ceritanya. Suatu hari ada seorang tuan yang mau pergi keluar kota, lalu tuan itu memanggil 3 hambanya dan memberikan kepada hambanya itu talenta. Hamba pertama diberinya 5 talenta, hamba kedua diberi 2 talenta, dan hamba ketiga diberi 1 talenta. Tuan itu mempercayakan talentanya sesuai dengan kesanggupan masing-masing hambanya. Kemudian, pergilah tuan itu ke luar negeri dan meninggalkan 3 hambanya. Lalu, hamba pertama mengusahakan 5 talenta itu dan mendapat laba 5 talenta lagi. Dan hamba yang kedua mengusahakan 2 talenta itu dan mendapatkan 2 talenta lagi. Dan hamba yang ketiga
Karena takut, maka dia menggali dan menyembunyikan satu talenta tersebut. Dan tidak lama kemudian, hamba yang ketiga menggali dan menyembunyikan satu talenta yang diterimanya. Dan kemudian suatu hari, tuan itu kembali pulang dan akan mengadakan perhitungan dengan ketiga hambanya. Kemudian tuan itu memanggil ketiga hambanya dan ketiga hambanya itu menunjukkan talentanya masing-masing. Tuan itu memuji hamba pertama dan kedua karena mereka telah setia dan memberi talenta lagi yang lebih banyak. Tetapi Tuan itu memarahi hamba yang ketiga yang malas dan takut karena talentanya tidak bertambah. Tuan itu menghukum hamba ketiga yang tidak berguna ke dalam penjara yang gelap. Dari perumpamaan talenta yang barusan kita baca ceritanya, kita mengetahui bahwa Tuhan mengaruniakan kepada setiap orang talenta untuk berkarya bagi Tuhan. Apa itu karunia? Karunia adalah pemberian dari Allah kepada orang percaya secara berbeda-beda. Tanpa karunia Allah, kita tidak mungkin memperolehnya. Di dalam 2 Korintus 3 ayat 17b dikatakan bahwa di mana roh Allah ada, di sana kemerdekaan ada, sehingga orang-orang Kristen menerima status sebagai anak-anak Allah dan memanggil Allah dengan sebutan Bapa. Kemudian di Efesus 2 ayat 8-10 juga dikatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Karunia Roh Kudus diberikan kepada semua orang yang percaya. Tujuan karunia Roh Kudus diberikan kepada semua orang percaya adalah untuk pembangunan tubuh Kristus atau jemaat, atau untuk melakukan pelayanan jemaat. Allah memberikan karunia Roh Kudus untuk saling memperhatikan dan melengkapi supaya jangan terjadi perpecahan di dalam tubuh Kristus. Karunia-karunia Roh Kudus itu bermacam-macam, seperti karunia kuasa yang meliputi karunia kesembuhan, karunia iman, karunia melakukan mujizat. Dan yang kedua adalah karunia pewahyuan, seperti karunia berkata-kata dengan pengetahuan atau karunia mengajar, karunia berkata-kata dengan hikmat, dan karunia memiliki kepekaan mengenali roh. Yang ketiga itu adalah karunia ucapan, yaitu karunia bernubuat, karunia berbahasa lidah atau berbahasa roh, dan karunia menafsirkan bahasa lidah atau bahasa roh. Karunia yang Roh Kudus berikan di dalam Alkitab Perjanjian Baru di Efesus 4 ayat 11 itu adalah karunia rasul-rasul, kemudian nabi-nabi, pengajar-pengajar, gembala-gembala, dan penginjil-penginjil. Kemudian di Roma 12 ayat 6-8 itu ada melayani, menasehati, mengajar, menyumbang, memimpin, atau bermurah hati. Di dalam 1 Korintus 12 ayat 7-10 di sana ada karunia yang diberikan Allah, yaitu karunia hikmat, bernubuat, karunia iman, karunia menyembuhkan, karunia mengadakan mujizat, karunia pengetahuan, karunia membedakan berbagai roh, karunia berbagai bahasa, dan karunia menafsirkan bahasa. Di dalam 1 Korintus 12 ayat 28 di situ ada rasul, ada nabi, pengajar, menyembuhkan, mujizat, melayani, memimpin, dan berbagai bahasa.
Karunia itu memiliki hubungan dengan buah roh. Buah roh di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Misalnya, kasih itu hubungannya dengan karunia hikmat. Sukacita hubungannya dengan karunia pengetahuan. Damai sejahtera hubungannya dengan karunia iman. Buah roh kesabaran hubungannya dengan karunia kesembuhan. Kemurahan hubungannya dengan karunia melakukan mujizat. Buah roh kebaikan hubungannya dengan karunia bernubuat. Buah roh kesetiaan berhubungan dengan karunia membedakan roh. Dan buah roh kelemah lembutan hubungannya dengan karunia berbahasa roh. Serta buah roh penguasaan diri hubungannya dengan menafsirkan bahasa roh. Nah, di dalam karunia dan bakat ada perbedaan dan persamaannya. Bakat atau talenta atau karunia itu sama-sama adalah pemberian dari Allah. Nah, perbedaannya, kalau bakat itu dari Allah, melalui orang tua kita mendapatkan. Kalau karunia roh, itu dari Allah tanpa melalui orang tua. Bakat itu kita bawa sejak lahir, karunia roh sejak kita percaya kepada Kristus. Bakat itu berguna bagi sesama dalam tahap alamiah, karunia rohani berguna juga bagi sesama di dalam tahapan spiritual. Kemudian bakat itu harus disadari, dikembangkan, dan dilatih. Karunia rohani juga sama, harus disadari, kadang bisa dikembangkan dan dilatih, tetapi kadang juga tidak bisa, karena itu karunia atau pemberian Allah secara khusus. Nah, karunia dan bakat itu harus kita gunakan untuk berkarya bagi Tuhan. Kita harus kreatif dan aktif menggunakan talenta dan karunia yang dipercayakan kepada kita untuk berkarya bagi Tuhan. Nah, contoh berkarya bagi Tuhan yaitu tidak hanya dibatasi dalam bentuk pelayanan di gereja seperti ikut paduan suara, ikut singer, bukan. Nah, dalam berkarya bagi Tuhan harus kita lakukan dalam berbagai bidang, seperti dalam bidang ekonomi, dalam bidang hukum, dalam bidang teknisi, dalam bidang keuangan, perbankan, ahli transportasi, dan dalam bidang-bidang yang lain sesuai dengan bidang yang kita kuasai. Jadi berkarya bagi Tuhan itu di dalam keseluruhan lini kehidupan. Kemudian juga berkarya bagi Tuhan adalah melakukan aktivitas yang mempermuliakan Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari, seperti kita bekerja sesuai dengan profesi atau bidang kita. Kemudian berkarya bagi Tuhan juga adalah mengembangkan setiap karunia dan potensi yang ada di dalam diri kita dengan setia dan taat. Seperti tadi, si hamba pertama dan hamba kedua yang dipuji Tuhan sebagai hamba yang baik dan setia karena mereka mengembangkan talenta yang dipercayakan kepada mereka. Lalu kemudian selain berkarya bagi Tuhan, kita juga berkarya bagi sesama dengan talenta dan karunia yang diberikan Tuhan kepada kita. Nah, di dalam 2 Kolose 3 ayat 23 dikatakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Lalu hal-hal apa yang dapat kita lakukan untuk berkarya bagi sesama? Nah, contoh berkarya bagi sesama seperti kita membantu dan menolong orang lain dan melakukan hal-hal yang baik bagi semua orang. Seperti di dalam Galatia 6 ayat 10. Kemudian juga kita bekerja keras, lalu menjaga kekudusan hidup dan takut akan Tuhan. Kita menggunakan seluruh tubuh kita untuk menaati Tuhan dan memuliakan Tuhan. Kita tidak mencemari tubuh kita dengan hal-hal yang tidak berguna. Kemudian mengasihi di dalam keluarga, mengasihi, menghormati orang tua, dan anak menghormati orang tua. Mengasihi sesama, lalu taat kepada hukum dan juga pemerintah, karena pemerintah juga adalah wakil Allah. Ini contoh-contoh berkarya bagi sesama. Masih banyak
hal-hal lain yang dapat kita lakukan berkarya bagi Tuhan dan sesama. Oke, sampai di sini pembelajaran kita. Harap anak-anak paham dan mengerti serta dikerjakan tugasnya hari ini, worksheet 3 pertanyaan. Dan tugas portofolionya dari halaman 163 dan 164, yaitu kegiatan alternatif 2 dan 4. Untuk pengerjaan tugas portofolio, waktunya 1 minggu, batas pengumpulan terakhir portofolio 12 Maret. Tetapi untuk 3 pertanyaan worksheet hari ini dikumpulkan. Okay, now we are closing our lesson today. Let's pray. Our Heavenly Father, thank you for the lesson today. Help us remember all we have learned today. In the name of Jesus Christ, we pray. Amen. Okay, thank you for your attention. See you next time. Bye-bye.